Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang beriman, yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jin adalah salah satu makhluk Allah yang paling dekat dengan manusia. Jin juga memiliki keluarga dan mampu berkembang biak atau beranak seperti manusia. Begitu juga dalam hal makanan, beberapa ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis yang dijelaskan bahwa jin juga membutuhkan makanan. Lalu apa sajakah makanan yang disukai oleh jin tersebut? Sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya para sahabat beriman untuk menyimak terus video ini sampai akhir, agar para sahabat bisa mendapatkan informasi yang utuh dan menjadi penambahannya ilmu dan pengetahuan. Yang pertama adalah bangkai dan hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Indera penciuman manusia sangatlah sensitif terhadap bau bangkai. Bahkan bagi yang tidak tahan, bisa membuat kita mual, bahkan tidak selera makan. Namun anehnya, bangkai tersebut menjadi makanan favorit para jin. Apalagi hewan yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah. Hal ini menjadi keuntungan besar bagi para jin, sehingga apa yang kita makan menjadi kurang berkah. Lalu bagaimana kalau kita beli lauk yang kita tidak tahu penyembelihannya? Dalam hal ini para ulama berpendapat, apabila kita tidak tahu penyembelih hewan tersebut, apakah menyebut nama Allah atau tidak, maka sangat dianjurkan ketika dimasak untuk menjadikan lauk, disarankan untuk membaca basmalah terlebih dahulu. Begitu juga saat hendak menyantap makanan, sebaiknya bacalah basmalah. Hal ini dilakukan supaya terhindar dari rasa was-was. Karena kita semua tahu, setan akan selalu meniupkan kepada hati kita rasa was-was akan suatu hal. Oleh sebab itu, jangan sampai lupa untuk membaca basmalah setiap hendak melakukan apapun, supaya hati tenang dan insya Allah kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala keburukan. Lalu yang kedua adalah darah. Jin sangat menyukai darah, baik itu darah dari hewan yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah, maupun darah manusia yang disebabkan karena luka dan tidak menyebut nama Allah di saat luka tersebut terjadi. Selain itu, darah haid dari kaum wanita juga sangat disukai oleh jin. Oleh karenanya, apabila wanita sedang haid, sangat dianjurkan untuk tidak membuang pembalut sembarangan, karena darah yang menempel pada pembalut bisa menjadi makanan para jin, sehingga yang terjadi adalah munculnya rasa suka dari jin kepada manusia, terutama adalah kaum wanita. Oleh sebab itu, buanglah darah dari haid saudaraku semua dengan membungkusnya menggunakan plastik, dan bacalah basmalah sebelum membuang ke tempat sampah. Lalu yang ketiga adalah kotoran. Seperti yang banyak dijelaskan dalam hadis, jin sangat menyukai tempat yang lembab dan kotor. Salah satunya adalah kamar mandi. Kamar mandi menjadi tempat para jin untuk menemukan makanannya, yaitu kotor-kotoran. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menganjurkan kita saat hendak masuk ke kamar mandi, bacalah doa terlebih dahulu, atau setidaknya bacalah basmalah. Lalu masuklah menggunakan kaki kiri terlebih dahulu, sebelum kaki kanan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, tabir antara pandangan mata jin dengan aurat Bani Adam atau manusia adalah apabila seseorang melepas pakaiannya, dia membaca bismillah. Hadiah riwayat Ibnu Adi dan At-Tabrani. Begitu juga pernah diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW pernah bersabda, janganlah kalian beristinja, membersihkan kotoran pada dubur dengan kotoran, dan jangan pula dengan tulang, karena keduanya merupakan bekal bagi saudara kalian dari kalangan jin. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Oleh sebab itu, usahakan setiap kali kita hendak masuk ke kamar mandi, setidaknya kita membaca basmalah, supaya aurat kita tidak terlihat oleh para jin yang menghuni kamar mandi. Lalu yang keempat adalah makanan yang dimakan dengan tangan kiri. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, jika salah seorang di antara kalian makan
Makanlah dengan tangan kanannya. Ketika hendak minum, minumlah dengan tangan kanannya. Karena setan itu makan dan minum dengan tangan kirinya. Imam Muslim. Lalu bagaimana dengan orang yang kidal? Dalam hal ini tentu ada pengecualian. Allah tidak menciptakan suatu hamba, melainkan karena ada kebaikan di dalamnya. Oleh sebab itu, bagi saudaraku yang kidal, tidak perlu merasa rendah diri, atau bahkan menyalahkan ketetapan Allah. Dan insya Allah, hadis tersebut kurang berlaku diterapkan kepada saudaraku, yang memang lebih aktif menggunakan tangan kiri, dibandingkan dengan tangan kanan. Lalu yang kelima adalah, makanan yang dimakan tidak menyebut nama Allah. Setiap makanan yang tidak disebutkan nama Allah saat hendak memakannya bisa dikatakan sangat disukai jin. Hal ini sebagaimana telah disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, jika di antara kalian memasuki rumahnya, lalu ia berzikir kepada Allah ketika memasukinya, dan ketika hendak makan, maka setan pun berkata kepada teman-temannya, sungguh kalian tidak mendapat tempat bermalam dan tidak mendapat makan malam. Namun ketika seseorang memasuki rumah dan tidak berzikir kepada Allah, setan pun berkata pada teman-temannya, akhirnya kalian mendapatkan tempat bermalam. Jika ia tidak menyebut nama Allah ketika makan, setan pun berkata pada teman-temannya, kalian akhirnya mendapatkan tempat bermalam dan makan malam. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam hadis lain yang diriwayatkan dari Umayyah bin Mihsan radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah duduk dan saat itu ada seseorang yang makan tanpa membaca bismillah hingga makanannya tersisa satu suapan. Ketika ia mengangkat suapan tersebut ke mulutnya, Ia mengucapkan, Bismillahi awaluhu wa akhiruhu, dengan menyebut nama Allah untuk awal dan akhirnya. melihat hal tersebut, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun tertawa dan beliau pun bersabda, setan terus makan bersamanya hingga ketika ia menyebut nama Allah, Bismillah, setan memuntahkan apa yang ada di perutnya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Daud. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Semoga menjadi ilmu yang barokah. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe.